terhadap kehadiran Pak Umar dalam kontestasi politik di Kabupaten Wakatobi dengan cara-cara yang salah, model-model seperti ini, itu sama halnya beliau hadir ke Wakatobi untuk kemudian mencederai demokrasi kita, masyarakat yang lain. Saya mengutuk tindakan-tindakan seperti itu. Itu harus disampaikan, harus diketahui bahwa saya secara pribadi sebagai generasi muda Wakatobi, kehadiran beliau di kontestasi politik yang mempraktekkan cara-cara yang bertentangan dengan aturan, bertentangan dengan norma hukum yang ada di Republik ini, saya kutuk perbuatan-perbuatan seperti itu. Mudah-mudahan juga teman-teman Panwas Bawaslu mengkonsumsi konten ini sehingga paham betul itu penarikan unsur dari pasal 73 ayat 4 ini. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Pertama-tama saya menyapa kepada semua kalangan akademisi, kepada semua kalangan praktisi, dan kepada semua pemuda-pemudi Indonesia dimanapun Anda berada. Oke, pada konten saya kali ini, kawan-kawan pendengar semua, pendengar setia dari saya sedang mau mendiskusikan persoalan yang ada di Kabupaten Wakatobi terkait dengan perbuatan salah satu oknum yang menimbulkan banyak simpang siur, banyak perdebatan sengit dari kehidupan sosial masyarakat yang ada di Kabupaten Wakatobi. Saya pada konten ini saya telah kehadiran narasumber. Pertama saya perkenalkan beliau, namanya adalah Bang Syariadin SH. Beliau ini dalam kapasitas sebagai advokat, sebagai salah satu kader terbaik juga yang ada di Kabupaten Wakatobi, yang sudah mempunyai kiprah di luar Wakatobi, di Provinsi Sulawesi Tenggara, bahkan dalam kancah nasional. Oke, sebelumnya Bang, apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik, sehat. Oke, saya mau bercerita terlebih awal Bang terkait dengan polemik yang ditimbulkan oleh salah seorang yang dari kabupaten lain datang di Kabupaten Wakatobi, yang oleh masyarakat, sebagian masyarakat menganggap bahwa, dan mungkin menganggap bahwa itu mungkin tidak perlu. Saya mau sebut namanya Pak Umar Samiun. Jadi atas beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Pak Umar Samiun kemarin di Tomia, bahkan di Wangi-Wangi, sempat membagi-bagi beras dan sembako, dan juga uang dalam bentuk uang tunai. Dalam kapasitas dulu dia membagi-bagi itu adalah sebagai salah satu relawan atau tim dari Pak Halyana dan Ilmiati Daud ini. Maka lalu itu menjadi kisruh di tengah-tengah masyarakat yang ada, apalagi ini menyangkut dengan pandemi COVID-19 ini. Saya sebenarnya di konten ini saya mau bertanya, sekaligus mau konsultasi terkait dengan, apalagi abang dalam kapasitas sebagai praktisi hukum, Ya. kamu pengen bertanya tentang bagaimana kan itu. Kalau saya sih terus terang, yang pertama saya juga mengamati itu, saya ingin sampaikan bahwa saya mengamati itu melalui media sosial. Jadi di situ saya melihat bahwa ada perdebatan yang kemudian ada perbedaan persepsi. Ya, perbedaan persepsi. Jadi sebagian masyarakat ini melihat problem ini dari sisi sosial. Ya. Sementara sebagian yang lain melihatnya dari sisi hukum. Iya, dari sisi hukum. Jadi kalau kita bicara tentang apa yang dilakukan oleh Umar Samiun, Ya. membagi-bagi beras bahkan 30-40 ton kan, Ya. bahkan membagi-bagi uang di pasar-pasar. Nah, itu yang kalau kita melihat atau menggunakan kacamata sosial, tentu pasti siapapun akan mengatakan bahwa itu hal yang baik. Itu sesuatu hal yang memang ditunggu-tunggu. Itu suatu hal yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ya. Tetapi kemudian saya juga melalui konten-konten seperti ini, saya ingin menyampaikan bahwasanya dalam hal
ini Wakatobi menghadapi momentum pilkada, tentunya kita mesti paham kondisi ini. Ya, Pak. Kita mesti paham bahwa ini kan momentum pilkada. Nah, kalau kita melihatnya dari sisi hukum, di hukum itu sederhana. Hanya bicara benar atau salah. Benar atau salah bukan baik atau buruk. Bukan baik atau buruk. Kalau dari sisi sosial betul, kita bicara baik buruk. Nah, inilah yang kemudian saya pengen konsultasikan kepada abang. Saya paham, saya tahu abang. Saya juga tidak meragukan kapasitas abang sebagai lawyer. Jadi yang berkembang di masyarakat kita di Kabupaten Wakatobi bahwa sampai kemudian orang akan mau baku bunuh-bunuh malah. Ya, Karena melihat ini ada sesuatu hal yang baik tanpa melihat bahwa ini adalah persoalan sebenarnya adalah persoalan hukum. ya, jadi saya kira seperti ini. Yang menjadi perdebatan saat ini adalah satukan dulu persepsinya bahwa di dalam berhidup bermasyarakat itu ada aturan yang mengikat. Ya, Ada aturan yang sudah menjadi ketetapan pemerintah. Dalam hal ini ada undang-undang yang mengatur terkait dengan pilkada. ya, Nah, oleh karena itu, karena kita menghadapi momentum pilkada, maka kegiatan sosial itu harus tunduk juga pada aturan. ya. Saya sepakat. Itu dulu loh yang harus kita pertajam pemahaman kita. Di mana tadi kan saya sudah sampaikan, bicara terkait sosial dari cara pandang masyarakat itu wah hal yang ditunggu-tunggu. Tetapi dari kacamata hukum, lagi-lagi saya sampaikan bahwa itu kekeliruan, itu kesalahan. Kesalahan yang dilakukan oleh Pak Umar Syamil. Kesalahan yang dilakukan oleh Pak Umar. Oke. Saya mau pengen bertanya kalau gitu. Akibat hukum dari perbuatan Pak Umar Syamiun ini, abang melihatnya seperti apa? Jadi saya kira begini. Yang pertama, sebelum saya ingin menyampaikan akibat hukumnya, saya ingin menyampaikan dulu terkait dengan nomenklatur mana yang mengatur itu, karena tanpa kita melihat nomenklatur yang mengatur itu, Ya, ya. lo boro-boro kita mau bicara akibat. Sementara ini kan saya sudah katakan bahwa ketika bicara hukum itu adalah benar dan salah. Ya. Nah, benar salah maksudnya yang disampaikan tadi, ketika tidak ada aturan yang mengaturnya, maka itu benar-benar saja. Ya, ya. Tetapi saya sampaikan bahwa kalau ada sesuatu yang kita lakukan, kemudian itu dilarang oleh aturan, itu kan sebuah kesalahan namanya. Ya. Kalau sudah ditetapkan aturan bahwa tidak boleh begini kamu, tarak. Kemudian kita melakukan itu kan salah. Ya, salah. Nah, dari situ saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan pilkada itu sudah ada nomenklaturnya, bahkan sudah beberapa kali berubah dari tahun 2014 Undang-Undang nomor 1 itu, terus perubahan keduanya malah Undang-Undang nomor 1 juga tahun 2015, dan yang terakhir yang sampai hari ini Dipakai. yang kita gunakan Ya. adalah Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Nah, itu dulu yang harus dipahami sehingga kita berani mengatakan bahwa yang dilakukan ini salah. Ya, ya. Oke. Saya mau tanya, apa yang termuat di situ? Yang termaktub secara eksplisit di dalam Undang-Undang nomor 10 2016 itu. Jadi saya melihatnya di pasal 73. Pasal 73 ayat 4. Ya. Di pasal 73 kan sudah sangat jelas dikatakan bahwa selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum. Ya. Di pasal 73 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 itu, Ya. itu di situ ketentuannya sangat jelas, terutama di ayat 4 pasal 73 itu. Poin-poin yang harus saya sampaikan bahwa selain calon kepala daerah maupun wakil, juga mengikat tim sukses, relawan maupun pihak lain. Ya, pihak lain. Nah, jadi itu yang harus digarisbawahi. Ya. Relawan maupun pihak lain. Ya.
Nah, apa yang dilakukan yang dilarang di situ? Melakukan aktivitas, baik itu berupa menjanjikan atau memberi uang, ataupun dalam bentuk lain yang dapat mengakibatkan pilihan pemilih pada kontestasi politik itu berubah. Tentunya itu kemudian harus kita kaji dari kejadian yang ada di Kabupaten Wakatobi, terutama di dalam beberapa YouTube, beberapa postingan di media online. Di situ kan ada teriakan-teriakan Pak Umar ini lagi Sambil membagi, ada teriakan-teriakan nomor 2. Nah, ini kemudian patut hukumnya untuk ditelusuri kebenaran dan sejauh mana keterlibatan Pak Umar Samiun terhadap perpolitikan yang ada di Kabupaten Wakatobi. Nah, saya kembali ke pasal tadi. Di situ ada bahasanya bahwa pihak lain ini luas. Yang termaktub dalam pasal 73 poin Ayat 4. ayat 4. Jadi di situ bahasanya luas sehingga dapat kita terjemahkan bahwa setiap orang malah yang melakukan kegiatan yang dapat mempengaruhi pilihan pemilih itu dapat dijerat oleh pasal yang telah disebut. oleh pasal 73 ayat 4 ini, yang notabene jelaskan ancaman pidananya. Sebelum saya ingin menyampaikan terkait dengan ancaman pidananya, saya ingin memperjelas dulu terkait dengan unsur pasal ini. Unsur pasal unsur pasal 73 ayat 4 ini. Itu yang pertama, unsurnya itu barang siapa. Nah, barang siapa ini mengarah ke subjek hukum. Siapa dia? Henry Majid kah atau Pak Umar Samiun? Nah, dalam pandangan hukum, yang dimaksud dengan kategori subjek hukum ini adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Nah, pertanyaannya, apakah Pak Umar Samiun itu adalah orang yang cakap hukum, atau apakah Umar Samiun itu mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya? Sudah pasti cakap lah. Apalagi kan beliau mantan kepala daerah kan, jadi kan beliau sangat paham terkait itu. Yang kedua, unsur dengan sengaja. Nah, unsur dengan sengaja mempengaruhi orang lain ini, tentunya kita bisa melihat bahwa apakah kegiatan Pak Umar Samiun ini adalah kegiatan yang dadakan? Kan tidak mungkin. Dari Buton membawa beras ke Kaledupa, Ketomia, ke Wangi-Wangi, ke Binongko dalam jumlah yang begitu banyak. Ini harus penuh perencanaan. Artinya Pak Umar perbuatan Samiun pada saat untuk melakukan itu kan secara sadar. Secara sadar dia menyadari bahwa saya harus siapkan ini gitu. Nah, kalau kemudian kita melihat akibat hukum daripada yang dilakukan, di situ kan ada akibat hukumnya. Nah, akibat hukumnya ini saya sudah jelas bahwa dari apa yang dilakukan oleh Pak Umar dapat, bahkan itu sudah jelas mempengaruhi psikologis pemilih untuk mengarahkan pada salah satu kandidat. Nah, kalau unsurnya sudah terpenuhi, kemudian hal ini tidak dilakukan sesegera mungkin penanganannya, saya bisa katakan bahwa demokrasi kita hancur total. Terutama pihak Bawaslu dengan tim Gakumdunya, kalau kemudian tidak punya nyali untuk mengungkap perkara ini sama sekali pihak Bawaslu pun sepakat untuk menghancurkan demokrasi di Kabupaten Wakatobi. Itu Bang. Iya. Berarti karena ini kan tadi unsurnya sudah jelas terpenuhi. Lah, apalagi kemudian yang harus membuat mereka diam atau membuat mereka tidak bertindak. Secara hukum, saya melihat ini bahwa sesuatu yang memang pidana pemilu. Karena ini ya momentum politik.
Nah, dia dia memenuhi unsur pidana ya. Iya, tadi kan sudah sampaikan. Dia orang yang cakap hukum. Kemudian ada suatu perbuatan bahkan memberi barang dan uang, beras dengan uang untuk mempengaruhi pemilih. Nah, wujud daripada dampak daripada itu kan sudah jelas bahwa psikologis pemilih, terutama kita di Kabupaten Wakatobi, terpengaruh. Oke Bang, saya mau bertanya, adakah di undang-undang nomor berapa tadi? Nomor 10. Adakah di undang-undang nomor 10 tahun 2016 itu yang mengatur tentang sanksi? Oh iya, jelas. Bukan aturan kalau dia tidak punya sanksi. Siap. Coba Abang Jadi, bisa terangkan kepada saya, kepada kalau semua masyarakat yang ada, supaya apa? kita paham. Di kabupaten terkait dengan pemilu ini, sanksinya itu sudah sangat jelas, diancam dengan pasal 187 187. itu di undang-undang yang sama ya, 187A. Itu menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan money politik atau kegiatan lain atau menjanjikan sesuatu sehingga dapat mempengaruhi pilihan pemilih atau masyarakat, itu disanksi dengan ancaman pidana minimal 36 bulan. Ini ada ancaman minimal loh. Minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan. Ini ancaman yang sangat, bagi saya, cukup berat. Bahkan di situ juga ditambah dengan denda minimal 200 juta, maksimal 1 miliar, atau diganti dengan kurungan penjara, kan begitu sistem hukum kita. Nah, ini kemudian harus betul-betul, kalau kita mau menjaga citra, kita mau melindungi tujuan, memperjuangkan tujuan daripada demokrasi, hal-hal semacam ini tidak bisa dibiarkan. Tidak bisa dibiarkan. Tidak bisa dibiarkan. Terkait, saya kira gini, saya juga mau menanggapi terkait dengan tanggapan-tanggapan Pak Umar Samiun di media sosial bahwa Berarti pernah ada tanggapan dari Pak Umar Samiun? iya, itu kan ada termuat di media online bahwa beliau menganggap itu bahwa adalah perbuatan sedekah. Beliau mengatakan bahwa bersedekah, baik tanggapan Pak Umar maupun tanggapan teman-temannya, kan, orang-orang yang paham dengan itu. Saya pikir dalam menghadapi kontestasi politik dan pandemi, ya, ini tidak bisa terlepas dari pandemi. Kalau murni bahwa ini adalah kegiatan sosial kemanusiaan, dalam hal ini beliau bersedekah karena pandemi, kan lumayan kelatur, membantu dalam pandemi juga kan ada. Dan saya melihat bahwa beliau tidak melakukan itu, sehingga kacamata hukumlah yang paling tepat kita lihat di sini dalam menghadapi momentum partai politik, momentum pilkada ini. Saya kira itu yang Oke Bang. Tadi sudah disebutkan tadi pasal 73 ayat berapa? 4. Ayat 4. Ya. Terkait dengan subjek hukum. Ya. Nah, saya mau tanya sama Abang. Ini kan Umar Samiun adalah sudah pasti, seperti yang Abang sudah terangkan tadi, adalah sebagai subjek hukum. Tapi di pasal itu ada tentang, jadi di pasal yang telah Abang sebutkan dan jelaskan tadi itu bahwa Pak Umar Samiun, saya belum kepada Pak Umar Samiun dulu. Ada di situ poin tentang tim kampanye, dia sebagai relawan atau pihak lain. Saya mau tanya kepada Abang, dalam kapasitas sampai di sini, Pak Umar Samiun itu masuk dia sebagai apa? Jadi saya gini ya, pahami itu pasal sebaik mungkin. Siap. Di mana letak keberadaan Pak Umar Samiun? Karena sesungguhnya pasal itu menyebutkan bahwa siapapun. Iya, prinsipnya pasal itu menyatakan siapapun. Karena apa? Tadi menyatakan selain calon partai politik. Oke Bang, saya mungkin balik kepada pembahasan poin pertama tadi. Terkait apa? Terkait dengan, saya lebih melihat Abang ini adalah sebagai, selain daripada praktisi hukum, Abang juga ini adalah sebagai salah satu putra asli dari Kabupaten Wakatobi. Bagaimana sebenarnya, kenapa sampai kemudian harus ada ini, sampai Pak Umar Samiun itu harus turun dan sebagainya?
mengganggu demokrasi yang ada di Kabupaten Wakatobi, itu kira-kira abang, ayo kita wakili semua masyarakat bahwa sebenarnya kan bahwa hadirnya Pak Umar Samiun itu ada sebagian memang orang yang pro kontra lah. Ada yang mau menerima dia, ada juga yang tidak mau menerima dia. Sekarang saya pengen abang mewakili masyarakat yang ada di Kabupaten Wakatobi untuk mengutarakan itu. Jadi kalau saya begini ya, saya tidak pernah mendapatkan legitimate untuk mewakili masyarakat terkait kehadiran dan keberadaan Umar Minimal Samiun. di konten ini. Keberadaan Umar Samiun di Pilkada Kabupaten Wakatobi. Sebagai masyarakat Kabupaten Wakatobi, sebagai masyarakat Wakatobi, saya sebenarnya terkait dengan Pak Umar Samiun, kehadirannya di Kabupaten Wakatobi dalam momentum pilkada ini hal yang wajar-wajar saja. Wajar. Iya, wajar-wajar saja ketika beliau hanya hadir untuk kemudian memberikan dukungan politik kepada salah satu kandidat dengan cara-cara yang benar. Cara yang benar. Cara-cara yang benar. Tetapi Tentunya, ya. saya gini, dari cara-cara yang beliau praktekkan ini kan sudah sangat jelas-jelas bahwa kemudian beliau membagi-bagi beras, membagi-bagi uang pada momentum pilkada ini. Ini kan cara-cara yang salah. Sehingga terhadap kehadiran Pak Umar dalam kontestasi politik di Kabupaten Wakatobi dengan cara-cara yang salah, model-model seperti ini, itu sama halnya beliau hadir ke Wakatobi untuk kemudian mencederai demokrasi kita. Ini kemudian yang harus disampaikan dan harus dipahami oleh seluruh masyarakat bahwa siapapun yang datang, terlepas dari Pak Umar, Ya. ketika melakukan hal-hal yang serupa, yang notabene-nya hanya untuk mencederai kehidupan berdemokrasi kita, tatanan sosial kita, mau membuat kita bertengkar antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Saya mengutuk tindakan-tindakan seperti itu. Itu harus disampaikan, harus diketahui bahwa saya secara pribadi sebagai generasi muda Wakatobi, kehadiran beliau di kontestasi politik yang mempraktekkan cara-cara yang bertentangan dengan aturan, bertentangan dengan norma hukum yang ada di Republik ini, saya kutuk perbuatan-perbuatan seperti itu. Lantang kita tolak. Saya nyatakan bahwa perbuatan itu salah dan memang perbuatan pidana. Memang bagaimana baiknya Pak Umar Samiun? Apa harus kita, ya mungkin dia harus pulang atau gimana? Ya jadi saya begini, melihat apa yang sudah diperagakan, apa yang sudah dipraktekkan oleh Pak Umar dalam kontestasi politik hari ini di Kabupaten Wakatobi, lebih baik beliau pulanglah, jangan ikut campur di Pilkada Wakatobi. Itu bukan sesuatu yang menarik dan bisa diambil sebagai sampel pembelajaran. Justru itu adalah sejarah buruk terhadap masyarakat kita di Kabupaten Wakatobi. Terutama itu menjadi hal yang sangat bisa yang menghabisi generasi-generasi Wakatobi yang kemudian punya keinginan sehingga ke depan, yang punya keinginan bahwa ke depan itu masyarakat kita itu cerdaslah menggunakan hak pilihnya itu dengan betul-betul berdasarkan hati nurani mereka, bukan karena ada kemudian pembagian beras dan karena ada pembagian uang Dalam bentuk tunai yang dalam dilakukan bentuk oleh Pak Umar tunai. Samiun. Iya, seperti yang dilakukan oleh Pak Umar itu kan hal-hal yang memang mau menghabisi impian-impian kita sebagai generasi Wakatobi, bahwasanya ya masyarakat kita itu ke depan memahami nilai-nilai demokrasi gitu. Tapi begini Bang, bahwa oke, kita bisa untuk mengatakan hal yang serupa itu. Hanya kan di masyarakat kita di Kabupaten Wakatobi itu kan bahkan orang ada joget-jogetnya, diberi gelar ode malah oleh salah satu kecamatan di Wakatobi. Artinya apa? Artinya Pak Umar Samiun ini juga yang nampak di media-media itu dia mendapat jamuan yang khusus begitu. Saya malah ada apa sebenarnya dengan Pak Umar Samiun ini?
Ya, jadi saya tidak terlalu tidak mau membahas terlalu jauh tentang pemberian gelar itu, karena itu bicara kewenangan budayawan atau tradisi suatu tempat, suatu daerah. Tapi yang saya lihat terlepas dari apa yang dilakukan oleh Pak Umar, dari kacamata hukum tadi saya sudah sampaikan bahwa ini jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi kita. Sehingga sebagai putra daerah, ya itulah saya mengatakan bahwa beliau itu lebih bagus tidak usah hadirlah di Wakatobi kalau hanya memberikan contoh-contoh berdemokrasi yang tidak benar, Tidak sehat. yang tidak sehat. Karena di diri Pak Umar sendiri terkait berhubungan dengan demokrasi ini, saya sedikit tahulah problem masalah sebelum dia muncul di pilkada saat ini. Misalkan kayak di Pilwali Kota Bau-Bau, beliau kan juga adalah salah satu pelaku money politik. Pelaku money politik. Berani abang begitu, jangan sampai kita. Ya itu udah putusannya loh. Ada putusan pengadilan. Itu kalau saya kurang ingat, tapi putusannya ada. Memang beliau itu sempat divonis dan dinyatakan terbukti bersalah. Itu kalau saya tidak salah kejadiannya di Mawasangka. Kejadiannya ya, kalau saya tidak salah pada saat itu. Berarti sidang betul-betul Pak Umar ini. Vonis jatuh ini kan bukan saya yang katakan, ini ketuk palu putusan pengadilan. Dan ditahan juga Pak Umar sampai Ditahan pada saat itu kurang lebih 6 bulan. Bahkan itu kan sempat mencuat di 2009 di saat beliau mau calon legislatif pada saat itu. Coba ya gimana? Nah, di kondisi itu karena masa sanksinya ini tidak sampai di atas 5 tahun, makanya beliau tetap diloloskan sebagai calon Oleh KPU pada saat itu di tahun 2009. Oke. Nah, Selain daripada kejadian di Mawasangka yang sudah inkrah itu, ada lagi kah perbuatan yang lain yang juga menyangkut tentang politik mungkin di mana? Jadi yang kedua, di diri Pak Umar juga, ini kan belum lama ini beliau keluar kan, Ya, karena suka miskin kan? ditahan oleh KPK terkait dengan kasus suap Hakim Mahkamah Konstitusi. Ini juga kan bicara tentang hasil perolehan suara yang kemudian mencoba beliau mau pengaruhi. Beliau Pak Umar Samin ini adalah pelaku suap. Ya kan pelaku suap. Putusannya kan di situ jelas dikatakan bahwa terbukti dan meyakinkan. Artinya kalau itu tidak benar, ya silakan dipertanyakan kepada majelis yang memutuskan itu. Ya enggak. Bagi saya sebagai putra daerah Kabupaten Wakatobi dan sebagai masyarakat Wakatobi, kita harus selektif lah melihat siapapun yang datang kemudian memberikan pengaruh-pengaruh di dalam dunia politik. Mantan napi ke Wakatobi diterima kan? Wakatobi kan diterima. Won saja Ya. yang kemudian kasus Karena- lain ya. yang tidak ada hubungannya dengan pemilu kada, itu kan banyak juga yang menolak. Loh, lalu kemudian ini yang nyata-nyata jelas. 2 kali malah. 2 kali malah yang berhubungan dengan pemilu. Kita harus terima begitu saja. Jangan seperti itulah masyarakat Wakatobi. Justru saya begini. Apa yang diperagakan hari ini sebagai putra daerah Kabupaten Wakatobi, saya merasa tersinggung. Karena apa? Begitu gampangnya masyarakat kita diobok-obok. Bahkan dikasih bertengkar di media sosial lah. Iya. Masyarakat yang semestinya melakukan aktivitas hari-hari seperti biasa malah hari ini harus turun demo lah. Itu kan gejolak sosial yang muncul karena perbuatan orang tersebut. Perbuatan Pak Umar. Perbuatan Pak Umar ini. Itu kan tidak Umar ini. tidak harus kita menerima mentah-mentah seperti itu. Kasihan kita kan masyarakat Wakatobi. Kasihan masyarakat kita. Yang kena Kalau efek dari kita sebagai masyarakat ilmiah, saya sudah jelas menyampaikan tadi pandangan saya bahwa untuk bisa menerima beliau ini, Pak Umar ini, kita harus lihat dulu siapa beliau ini dalam pilkada ini. Iya. Jangan karena beras 10 liter atau uang 100.000 kita kemudian mau dikasih bertengkar-tengkar sama orang ini. Ini kan tidak benar. Iya. Kalau saya melihat
apa yang terjadi, kemudian melihat gejolak akibat daripada yang dilakukan ini. Saya sayangkan sekali masyarakat kita kok dibikin kayak apa begitu, hanya dihargai dengan uang 100.000. Itu kalau dalam satu periode uang 100.000 itu berapa per hari kira-kira? Saya kira masyarakat bisa menghitung. Iya, betul. Memang pada posisi ini masyarakat harus banyak belajar, Iya. edukasi, bukan dengan datangnya orang lalu tiba-tiba membagi uang kiri kanan, itu yang harus dipelajari. Ya, jadi saya begini, mudah-mudahan melalui juga edukasi-edukasi seperti yang Pak Henry Majid lakukan ini, masyarakat kita itu menyadari bahwa kita sebagai putra daerah walaupun sudah meninggalkan Kabupaten Wakatobi, itu kita tetap memikirkan generasi kita, sehingga ke depan betul-betul pemimpin yang dipilih oleh generasi itu bukan pemimpin yang karena suap, bukan pemimpin karena ada uang 100.000 kemudian itu yang kita pilih. Tapi harapan kita ke depan bahwa masyarakat itu memilih pemimpin itu karena programnya. Ya, program. Apa program yang kemudian mau dibangun, mau diapakan ini Kabupaten Wakatobi? Bukan ini kamu Ini 100.000. 100.000 kamu. TPS berapa kamu? Kan itu yang tidak benar. Ada kan sambil. Iya, jadi kan ada itu di balik kartu nama apa sebagai kupon itu kan ada juga TPS berapa kamu. Nah, hal-hal semacam itu kan, aduh gimana? Di mana harga diri kita mau dibeli dengan 100.000? Pak Umar. 5 tahun untuk satu periode kepemimpinan itu kan sangat membunuh harapan kita tadi bahwa ke depan masyarakat bisa cerdas dengan gaya-gaya pembagian seperti ini, lalu kemudian masyarakat kita terkecoh. Paling tidak di situ sangat jelas bahwa psikologi pemilih itu pasti terpengaruh. Sehingga kalau kemudian kita belum melihat, kalau ada pertanyaan bahwa ini kan dampaknya belum bisa kita lihat karena belum pemilihan. Tetapi kan ini psikologi loh. Seseorang ketika psikologinya terpengaruh, bayangkan saja kalau kita mau lihat kegiatan lain di luar daripada pemilu ini, seorang pelaku bom bunuh diri itu karena psikologinya terpengaruh. Sehingga psikologi itu justru yang menentukan pilihan seorang adalah psikologi seseorang. Saya mau mempertegas tadi Pak, bahwa Pak Umar Syamiun ini kan sudah dituduh oleh sebagian besar kelompok yang ada di masyarakat di Kabupaten Wakatobi. Tapi oleh beliau ada alibi. Ada alibi yang dikeluarkan oleh Pak Umar Syamiun ini bahwa itu adalah perbuatan yang sedekah, sumbangan dan sebagainya. Itu kira-kira gimana Pak? Ya jadi kan itu dia. Nah, di negeri ini Pak, kalau kemudian menerima alibi begitu saja, nggak ada loh. Misalkan pencurian, nggak ada pencuri yang mengaku. Tetapi kan kita hanya bisa melihat secara normatif. Pidana kan begitu. Ya. Ada aturan yang melarang, ada sanksi. Ya. Ada perbuatan yang melarang, Ya. yang dilarang. Nah, kalau seorang melakukan perbuatan yang dilarang, kemudian sanksinya juga jelas. Artinya alibi itu harusnya tertolak. Alibi itu harus tertolak lah. Karena ini momentum pilkada loh. Momentum pilkada. Kalau toh misalkan kayak alibinya bahwa beliau bersedekah atau beliau membantu pandemi, bagi saya itu hanya bungkusan aja kok. Bagaimana tidak terbaca? Dibungkus aja. Dibungkus aja dengan di situ. Karena kalau memang betul-betul bahwa ini adalah bantuan karena COVID-19, tim gugas kok pasti memfasilitasi juga beliau kalau beliau memang betul-betul mau melakukan Dengan tulus. menyumbang terhadap korban pandemi, dampak pandemi. Saya kira tidak ada lah alasan kemudian tidak segampang itu kita harus menerima alasan beliau bahwa kok kalau saya menolong orang kemudian saya dipermasalahkan. Jelas apapun yang kita lakukan di negeri ini diatur oleh aturan, baca dulu aturannya. Saya kira itu yang paling penting di dalam poin ini. Poin yang paling penting itu ini ya.
Kita harus, tadi saya sudah dari awal sudah ulang-ulangi, bahkan mungkin sudah berulang kali saya ulangi bahwa bedakan dulu mana kehidupanmu sebagai makhluk sosial, mana pandangan hukum, mana keterikatanmu terhadap norma ini. Dalam pandangan saya memberi orang itu jelas terang, itu bagus, Itu baik, itu baik, tapi tidak dalam kacamata hukum. tidak dalam kacamata hukum. Saya bisa saja misalkan besok-besok di kemudian hari ketika hal itu dibiarkan oleh Bawaslu, tidak menutup kemungkinan tim dari Pak Hajar Hawi juga akan melakukan hal yang serupa. Kenapa bisa melakukan hal yang serupa? Ya karena ketika itu dianggap bahwa itu bukan sebuah persoalan. Ya kan gampang saja. Saya berbicara berdua seperti ini dengan Bapak, bahwa nanti pilih pasangan ini di media atau di luar, saya menyampaikan bahwa ini sedekah saya. Padahal ini rokok ini adalah bagian daripada hadiahmu karena kamu supaya kamu ikut saya. Begitu. Itu bisa-bisa saja terjadi percakapan di luar ini. Sehingga penerapan hukum itu cukup lihat aja unsurnya terpenuhi tidak. Ada perbuatan yang dilanggar tidak dengan aturan di masa pemilu kada ini. Kalau ada aturan yang melarang itu, kemudian perbuatan ini kau berikan, ini kan semua orang berhak untuk menafsirkan. Tinggal kita lihat apakah dampaknya ada. Dan terkait dengan kejadian yang di Kabupaten Wakatobi, dampak psikologisnya itu sangat besar. Terbukti dengan apa? Dengan adanya pertingkaian orang baik di media sosial maupun di Kabupaten Wakatobi. Di situ saja dampak yang paling berpengaruh. Luar biasa. Saya kira itulah yang harus dipahami oleh masyarakat kita dan para penegak hukum kita. Saya malah mudah-mudahan juga teman-teman Panwas, Bawaslu mengkonsumsi konten ini sehingga paham betul itu penarikan unsur dari pasal 73 ayat 4 ini. Seperti yang sudah dijelaskan. Seperti yang disampaikan tadi, dia subjeknya, apa janji atau perbuatan kemudian yang membuat seorang itu terpengaruh, dampaknya kan sudah jelas, psikologis. Ini loh yang paling nyata kelihatan bahwa psikologis masyarakat itu terpengaruh. Iya. Oke Bang, masih ada lagi yang harus disampaikan, ditambahkan biar semua masyarakat kita sadar. Kalau saya ingin berpesan kepada masyarakat kita di Kabupaten Wakatobi bahwa mudah-mudahan karena ini sudah terjadi, ini terakhir kalinya terjadi dalam kontestasi politik pilkada. Baik itu sebenarnya bukan hanya pilkada, pilcaleg. Karena apa? Dampak dari kegiatan money politik ini itu bukan hanya satu hari dan bahkan bukan hanya satu periode. Karena peletakan pondasi daripada sebuah daerah yang mau membangun dengan baik itu memang harus dipimpin oleh berpikir bahwa saya ini sudah digaji oleh negara karena memimpin rakyat saya. Bukan kemudian ketika dia memimpin kemudian berpikir bahwa saya ini sudah akan melakukan sesuka-sukaku karena saya sudah membayar kalian. Itu yang harus kemudian kita bangun ke depan. Bahwa marilah kita pilih orang yang kemudian yang akan memperjuangkan hak kita. Siap. Bukan kemudian orang yang membeli kita hari ini untuk kemudian besok dia bisa gambar sesukanya. Repot kita kan. Repot generasi, Repot semua orang. Repot semua orang. Pada masyarakat kita beras 10 liter memang betul itu harus kita syukuri. Uang 100.000 memang betul itu susah dan harus kita syukuri. Tetapi momentum kali ini adalah momentum pilkada, maka kacamata hukum kita harus memasukkan itu, melihat itu bahwa ini dilarang atau tidak, kan gitu. Oke Bang, terima Saya kasih. kira itu yang paling
perlu kita tekan. Siap, oke Bang. Terima kasih atas saran, atas semua ide-ide yang telah Bang keluarkan di konten saya kali ini. Saya berikan edukasi kepada semua masyarakat yang ada di Kabupaten Wakatobi bahwa apa yang disampaikan oleh abang saya, Bang Saryadi SH ini untuk diadopsi, diterapkan dalam semua kehidupan kita bermasyarakat. Demikian apa yang bisa kami sampaikan di konten saya kali ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, terima kasih Bang. Siap.